Begini Pak, saya terakhir ini, saya mau kan punya hak tanya juga. Selama bulan November, setelah tanggal 27 sampai tanggal 8 Januari, Bapak diajak diskusi nggak sama Pak Dirjen, sama Pak Direktur Luar Negeri, untuk merumuskan tambahan 20.000 itu alokasinya kemana saja? Ya, diskusi lebih kepada tadi Pak, bagaimana kita meningkatkan layanan jamaah dengan tambahan kuota 20.000 ini. Diajak diskusi? Ya, jadi misalnya muncullah kemudian skema murur, skema tanazul yang kita komunikasikan dengan pemerintah Arab Saudi. Pokoknya diajak diskusi ya? Ya, secara tidak langsung soal... Ada paparan Bapak? Tidak Pak. Tidak ada? Ya. Oke. Ada usulan Bapak? Kita... usulan Bapak apa? Ya, dalam diskusi itu? Kemarin ya salah satunya ini aja sih Pak, karena sebetulnya sudah muncul sejak lama soal itu. Jadi kita lebih mempertajam usulan itu aja Pak, soal murur dan... Apa itu? Murur sama tanazul? Yang tanazul ini memang kita belum praktekkan karena memang perlu sosialisasi dan perlu penataan pergerakan jamaah yang... Ini supaya jelas Pak ya. Ya. Karena Pak Dirjen itu mengatakan di rapat ini bahwa komposisi usulan 10.000 ONH plus atau haji khusus sama komposisi 10.000 reguler itu datang dari diskusi bersama antara Dirjen Haji, Direktur Luar Negeri, KUH, sama Direktur Haji khusus. Betul nggak Bapak diajak diskusi itu? Kalau saya lebih kepada diskusi terkait dengan layanan tadi Pak, yang memang imbasnya ke situ tadi Pak. Ya, artinya di dalam kelompok itu Bapak itu? Ya, dalam beberapa obrolan kita membicarakan bagaimana nanti mengantisipasi ini gitu. Ini rapat resmi atau hanya obrolan Pak? Oh, kalau rapat resmi seingat saya mungkin di Jakarta Pak, kalau di KUH itu tidak. Oh enggak, oke. Oke Pak, terima kasih. Siap. Kemudian yang kedua Pak, seandainya ini Presiden Prabowo nanti terpilih, dilantik tanggal 20, Presiden terpilih, dilantik tanggal 20 Oktober nanti, setelah itu kunjungan pertama kali ke Saudi, ya kan, dapat tambahan lagi kuota 50.000, ya kan. Kemudian 20.000 aja, Bapak punya usulan katanya minanya nggak cukup sehingga itu harus dijadikan separuh-separuh. Ya. Apa pendapat Bapak seandainya ada tambahan 50.000, apakah tetap dibelah atau di ini? Ya, tentu harus ada inovasi-inovasi baru untuk mengurai itu Pak, karena kita tidak bisa mengandai-andai juga. Kalau izin Pak Nusron ya, saya mencontohkan misalnya Turki, katakanlah. Turki itu kan buat skema untuk mengurai kepadatan di Mina itu 50% mabit, 50% tidak Pak. Oke, disebutkan sejak awal. Oke, artinya cukup. itu sekedar contoh, mungkin perlu terobosan-terobosan seperti itu. Oke, misalnya. sekarang saya mau tanya yang terakhir. Katakanlah kepadatan itu dianggap sebagai sebuah alasan. Apakah alasan itu boleh melanggar undang-undang? Menurut Bapak? Kepadatan? Katakanlah alasan kenapa 20.000 itu kenapa bisa menjadi 10.000. Kan alasannya Mina nggak nampung nih. Kenapa harus yang 10.000 ditarik ke UNH Plus? Karena Mina nggak nampung. Alasannya ini. Apakah karena alasan Mina nggak nampung itu kemudian boleh dijadikan alasan orang untuk melanggar undang-undang? Saya mau tanya kepada Bapak ini. Karena yang sebagai bagian orang yang diajak diskusi ketika penentuan itu. Ya, solusi apa namanya untuk saya lagi Pak, bukan porsi saya Pak untuk menjelaskan. Enggak, gini Pak, gini. Sebentar Pak, bukan masalah porsi nggak porsi ini. Pertanyaan saya simpel Pak. Undang-undang ini kan sudah soreh kalau dalam bahasa hukumnya. Bapak kan ahli fikih, ahli hadis saya tahu. Bapak ini saya hormati loh Pak, karena Bapak ini lulusan dokter, lulusan Al-Azhar dan pintar loh Bapak ini, aku tahu ini. Ya kan? Dan Bapak ini kan udah ada undang-undang bahwa soreh. Baik undang-undang yang terdahulu maupun undang-undang yang sudah direvisi bahwa kuota haji itu baik tambahan maupun tidak, karena kuota haji aktual pasal 64 mengatakan bahwa 92% reguler, 8% UNH plus atau haji khusus. Betul kan Bu Lulu? Betul kan Pak John? Betul kalimatnya begitu kan? Nah, karena ada alasan kondisi tertentu,
Apakah kondisi tertentu ini kan ilat ini? Apakah ilat ini bisa dijadikan orang untuk melanggar hukum? Kan al-hukmu yadurru bi illatihi wujudan aw adaman. Katanya begitu kan. Apakah ilat ini bisa dijadikan itu? Pendapat Bapak aja. Ya, dalam konteks ini Pak Kiai Nusron, bahwa soreh dan tidaknya itu kan masih menjadi ini. Iya, enggak, maksud saya kan lebih kepada mungkin ada pasal lain. Saya bukan ahli hukum Pak ya, dalam konteks ini Pak. Jadi saya kira kalau dihubungkan dengan konteks ini saya tidak bisa jawab Pak. Ya, apakah ini bagian dari konteksnya muhkamat atau mutasabihat, saya belum nggak paham soal itu. Oke, Pak. Kalau begitu, ini saya sebetulnya mau membantu Bapak. Dengan statement Bapak ini ada unsur kesengajaan apa tidak? Jadi kalau Bapak memang tidak ada unsur kesengajaan dalam hal mengambil keputusan yang di mata kita keliru, ini Bapak bisa selamat. Sebetulnya saya ini mau nyelamatin Bapak sebetulnya dengan jawaban-jawaban Bapak ini. Tapi kalau Bapak nggak bisa menjawab seperti ini, repot kita mau menyelamatinnya. Pak Ketua. Sebetulnya pertanyaan kita arahnya ke situ. Saya kira cukup. Pak Ketua, 1 menit Pak Ketua. 1 menit Pak Ketua. Saya boleh nggak? Nambahin data aja Ketua. Nambahin. Udahlah, ini nanti dilanjutkan lagi aja. Cukup lah, saya kira. Cukup ya. 1 menit. Jadi pimpinan, kita ngingatin aja kepada saudara saksi bahwa bernegara itu berkonstitusi. Bapak, ketika Bapak diangkat menjadi bagian dari Kementerian Agama dan diberi amanat konstitusi, maka acuannya itu adalah acuan konstitusi. Undang-undang. Jadi jangan ngomong sore mutasabihat dan lain sebagainya. Bapak kalau melanggar konstitusi, melanggar regulasi hanya karena kedaruratan, pertanyaannya sederhana. Bapak memilih konstitusi atau memilih kedaruratan itu? Ya sebentar gini, oke. Silakan Pak Arteria. Pak Ketua, sedikit Pak Ketua. Saya sependapat dengan yang dikatakan Pak Ketua. Kita ini ingin mengorangkan Bapak dan menolong Bapak. Makanya kita bertanya, saya bertanyanya sederhana dari kewenangan yang dasar-dasar itu dulu. Sehingga saya katakan ini orang tidak patut untuk dimintakan pertanggungjawaban hukum. Ya, sebetulnya itu. Tadi kami mau menyimpulkan itu Pak. Kenapa? Karena dari cerita pendahulu Bapak bisa dikategorikan turut serta melakukan. Ada jejak-jejaknya Bapak. Tidak mungkin 50-50 itu berlaku efektif kalau nggak Bapak bawa loh. Kalau nggak Bapak bawa dengan sengaja loh. Kalau Bapak bawa dengan sengaja, berlakulah sengaja melawan hukumnya itu loh. Yang Bapak juga dimintakan pertanggungjawaban hukumnya. Ini yang kita ingin penegasan yang tadi. Ini yang saya katakan, Bapak hati-hati loh. Jangan muter-muter. Kalau kami sih hanya bisa mengatakan Bapak pelecehan, contempt of parliament. Tapi video ini Pak, ini dibawa ke sana. Bapak dikatakan menghalang-halangi proses penyidikan, obstruction of justice. Bapak bisa kena 6 tahun. Atau setidaknya begini aja Pak, setidaknya ya. Pernah nggak Pak Nasrullah itu mengingatkan kepada atasan, Pak, keputusan ini nggak benar loh Pak sesuai undang-undang, begitu. Pernah nggak mengingatkan begitu? Atau setidaknya Bapak, saya nyatakan, saya lakukan secara sadar, tapi karena kapasitas saya terpaksa saya lakukan Pak. Ini kan lebih elegan. Ya betul. Pernah nggak mengingatkan atau mengingatkan seperti itu Pak? Kalau mengingatkan tentu tidak Pak, tapi kalau diskusi ya bahwa kemudian pembagian ini bagaimana caranya supaya konteksnya adalah menguraikan kepadatan di masa akhir, seperti itu aja Pak. Jadi saya kira penjelasan saya bisa di... Pak Ketua, makanya minta daftar hadir pembicaraan mereka dengan pihak-pihak yang tadi sama notulen rapatnya Pak. Ini kan bukan rapat gerombolan, saya pikir pasti Bapaknya punya daftar hadir sehingga Bapak bisa terselamatkan. Terima kasih. Baik.